Dari Justin, please. Selamat sore, apa kabar? Saya Justin Kim, producer dari CJENM. Well, it's been a very emotional journey for me. Sheila mentioned before, but we met like 4 years ago, and we had a lunch together, and we shared our vision for the Indonesian cinema that we really wanted to make a good film, heartwarming film, has a feel-good movie for all generations. And we looked through what we could have at the moment, especially from the CJ side, and we simultaneously shout out My Own Brother. Yeah, that's the start, and it has been 4 years. Sometimes due to the a COVID, yeah, but thanks to COVID, ironically, we had enough time for the development, so we shared many opinions, and my duty was how to maintain the original story's integrity. But I didn't want to do the copy and paste of the original film. I want something, especially from the Indonesian culture and the cultural elements, and Sheila really helped me to understand the Indonesian culture. So after watching the final result, I think it is a perfect balance of the originality and the Indonesian cinema could offer. So I'm really satisfied, and everyone, I think, feel the same. So selamat menonton My Own Brother. Yeah, Thank you. Teman-teman ini masih perlu diartikan karena Justin bersama dengan interpreter di sini. Cukup ya, paham aman ya? Siap. Mau pakai bahasa Korea sekalian? Okay, one more question for you, Justin Kim. What do you think about Angga and Vino's chemistry as a brother? Actually, I worked with the Anga before for the Sunni before, but I saw all his films before, and I was very happy that he's becoming a very good actor. Actually, yeah. And the Vino is always our top one list for the brother role. And we waited, and we find a good timing that Vino and Anga act together. Yeah, I think it kind of haven't helped us for this project. And I was on the shooting side altogether, and I was always amazed and surprised with their chemistry and the acting, and it all came out very well on the big screen. So thank you very much for Thank you. Boleh sambil dirangkum dari interpreter di sini, silahkan buat teman-teman yang ada di sini. Untuk pertanyaan pertama, Justin merasa sangat emosional karena pertama kali ketemu adalah 4 tahun lalu dalam sesi makan siang, di mana mereka menyamakan visi, dan untuk hasil yang Indonesia ini merasakan hasilnya sangat memuaskan, sangat bagus, sangat heartwarming, dan menjadi sebuah hasil film yang feel good, yang dimaksud bisa membuat penontonnya merasa senang dan nyaman. Lalu dengan menyamakan misi secara bersama-sama, lucunya zaman COVID memberikan waktu yang cukup untuk membuat proyek ini menjadi semaksimal mungkin. Dan untuk Justin sendiri, tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa integritas film aslinya tetap ada, tapi juga tidak menjadikan hasil yang Indonesia ini sebuah hasil copy paste terus yang langsung, melainkan menjadi hasil yang betul-betul milik dengan budaya Indonesia dan masyarakat Indonesia yang disesuaikan. Justin merasakan bahwa ada balance yang sempurna yang ditemukan dalam film kali ini, di antara hasil film aslinya, originalnya, dan juga oleh kemanusiaan di Indonesia. Dan karena itu Justin merasa sangat puas. Thank you, Maura. Tepuk tangan untuk Justin. Terima kasih. Kita ke sutradara kita, ada Dina Jasanti. Tepuk tangan dong. Menariknya adalah teman-teman penonton di sini tentunya yang terbawa oleh Jay dan juga Kemal, tapi punya hati juga kepada Amanda dan juga Fauzan di sini. Ini gimana treatment yang diberikan oleh seorang sutradara kepada para band, sedangkan mereka berempat baru pertama kali digabungkan di satu project film. Silakan Dina Jasanti. Wow, selamat sore semuanya. Sangat happy banget semuanya udah nonton. Terus gimana? Udah ada waktunya untuk napas. Dari sesak-sesaknya. Kalau prosesnya sangat seru yang pastinya. Saya sebagai filmmaker terima kasih banget ke Mbak Lala, Live
Nora, Mbak Shanti, dan juga Tanya dari Base, dan juga pastinya Justin dari CJ untuk diberi mandat. Dimana ini gimana nih caranya untuk membuat My Annoying Brother menjadi versi Indonesia, tapi ada integritas, tapi juga adalah punya kita semua. Saat bertemu dan tahu 4 pemain kita ini akan libat di dalam judul ini, yang pastinya wow dan wow. Karena 4-4-nya hebat. Di satu frame itu caranya gimana ya biar semuanya nggak tumpang tindih tapi saling menguatkan. Itu adalah salah satu yang selalu setiap scene itu aku mencoba untuk mengukur siapa yang lebih fokus, siapa yang enggak. Dan pastinya saat proses kita mencari karakter itu yang paling seru. Karena sebagai filmmaker aku percaya bahwa setiap judul, setiap karakter, setiap lokasi, setiap art, setiap apapun yang ada kita lihat di frame itu adalah bagian dari jiwa kita. Jadi setiap cerita tuh ada bagian dari kita di dalam film ini. Nah saat itu aku merasa bahwa semua tokoh-tokoh atau pemain kita tuh aku akan memberi ruang untuk mereka eksplorasi. Saat ruang itu terbuka dan semuanya bisa kasih masukan, itu kita menciptakan ruang baru. Satu ruang baru di mana kita semua bisa masuk ke ruang itu, blank canvas, kita mencoba untuk menggambar. Saat semua cat dikeluarkan, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, segala hal menjadi warna-warni. Tapi nggak ada yang tumpang tindih, karena semua warna akan keluar. Nah makanya itu menjadi kayak salah satu lagu kita juga, itu adalah ruang baru di mana kita mencoba untuk dan bisa menikmati ruang itu dengan film yang punya kita dan kita semua. Dengan besar harapannya pastinya saat kita nonton semuanya, film ini menjadi kayak satu kado ya dari kita semua untuk semua penonton. Surprise saat kita buka, wow sangat warna-warni, tapi pastinya juga ada suka dan duka, merah dan hitam dan putih, ups and downs, dan itu adalah hidup adalah gitu, dan kita harus menikmati dan embrace. Wow, tepuk tangan dong untuk Dina Justin, thank you. Rina, nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran cast sekarang, kita ke Caitlyn dulu, tepuk tangan untuk Caitlyn. Caitlyn ini gimana, boleh ceritakan proses seorang Caitlyn masuk ke dalam Amanda yang memberikan bahasa cintanya tuh tidak dengan panjat, tidak dengan manis-manis, tapi dengan mendorong orang yang di sekelilingnya untuk tetap bisa menatap hidup dan punya masa depan. Ini kan bahasa yang beda dari yang karakter-karakter yang kamu perankan sebelumnya. Ini gimana Caitlyn, silakan. Iya, selamat sore semuanya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk para produser, Justin, Mas Aura, Mbak Lala, dan Mbak Dina juga as a director, dan terima kasih juga untuk para cast di samping sini yang sangat hebat yang sudah mendukung aku, Amanda, menjadi karakter yang sangat kuat di sini. Untuk masuk ke dalam Amanda itu sebenarnya butuh proses yang lumayan lama ya, karena aku nggak ada basic judo sama sekali. Jadi itu aku sama Angga latihan berapa lama nggak, kayak sekitar sebulan. Jadi walaupun aku nggak ada begitu banyak scene judonya di sini, tapi aku harus tahu basicnya sebagai tim pelatih judo kan. Jadi aku juga harus latihan juga. So every time Angga latihan, aku juga latihan. Sampai akhirnya aku beneran bisa judo, ya nggak profesional sih. Tapi lumayan bisa banting lah, itu nggak sengaja banting Angga ya nggak. Lagi latihan gitu, jadi ada salah satu cara gitu, terus nggak sengaja banting Angga, terus kita udah kaget, dia kaget, saya kaget, kita udah shake. Nggak, sorry gitu, nggak sengaja. Tapi selain itu aku juga datang ke, kalau nggak salah di Ragunan ada salah satu pelatihan judo juga. Ngelihat cara gimana sih kalau pelatih judo itu mengajarkan dan mempush anak-anaknya itu untuk percaya diri dan segala macam gitu. Di situ aku belajar juga sih. Dan Amanda memberi cintanya ke Kemal tuh sangat tipis ya. Tipis tapi kayak kelihatan tapi nggak kelihatan, dan itu sangat susah sejujurnya. Kayak Berina tuh maunya yang kayak pokoknya lo tuh jangan terlalu kayak cinta banget kelihatan, tapi lo harus kelihatan. Sampai kayak gimana? Bentar, ini lagi masih nyari ini. Jadi agak kesusahan aku
sejujurnya agak di situ sih gitu, karena either aku personally atau karakter aku sebelumnya itu sangat ya itu either you all out atau nggak sama sekali. Untuk memberi cinta ke orang yang sangat subtle itu tuh menemukannya susah banget even saat proses syuting juga aku akhirnya berhasil dengan waktu yang cukup lama untuk menemukan si poin titiknya itu gitu. But I did it dengan bantuan Angga juga dan Mbak Dina juga. Susah sih, saya lebih susah dan dengan tidak panjat apa segala macam gitu loh, kayak gitu deh, susah. Tepuk tangan untuk Kathleen dong, thank you Kathleen, kamu luar biasa. Mencintai Kemal dengan cara tersendiri yang bikin kita juga jadi gemes-gemes gimana gitu. Kita ke Christo Immanuel sebagai di sini. Solid bro, solid. Tuh, apa yang membuat lo tadi setelah menonton bersama dengan teman-teman media dan teman-teman yang ada di sini, lo ikut terbawa secara emosi juga sampai bengep nih sekarang sampai nangis juga. Itu apa tuh yang paling membuat lo? Ini gue gak boleh pulang aja ya. Boleh. Terus banget gue ikut nih sekarang. Jelek banget. Ini di kamera semua atau gue merah, bengep. Maaf ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Masih sore tuh. Masih sore. Sore ya, habis nangis jamnya gak kelihatan jadi. Oh iya sore. Selamat sore semuanya. Kayaknya kalau buat gue pribadi karena ini cukup personal ya. Gue karena punya adik, terus nenek gue tuh meninggalnya karena cancer, karena kanker. Jadi tadi pas nonton tuh jadi deket banget. Jadinya pas pokoknya ada adegan, ini nggak spoiler lah ya, karaoke. Adegan karaoke sampai akhir film yang main ketawa, gue udah nggak bisa ketawa. Gue nangis mulu. Kayak udah, gue, ya ampun, gue tahu habis ini apa lagi. Astaga. Problemnya, gue tuh udah nonton film aslinya, yang versi Koreanya. Gue udah nonton, gue sedih tapi nggak sampai nangis banget. Jadi di otak saya, kan gue udah tahu filmnya, gue udah baca skripnya juga. Lah ada guanya. Jadi otak gue kan, sedih-sedih amat lah, santai. Gue sampai nggak bawa MUA hari ini, gara-gara gue mikir, ya udahlah nggak usah di make up, santai, lewat aja bro. Dar, gue mas tolong. Terus gue bener-bener nahan nangis, gue udah nangis. Terus, aduh sebelah gue Mbak Shanti, terus Pak Robin udah dari tadi gue nonton ya, Pak Robin gini. Nengok ke muka gue terus kayak, gue tahu maksudnya kayak it's okay Christo, mau comfort. Dalam hati gue, Pak jangan nengok saya boleh nggak? Ini bapak nengok saya tambah nangis ini, boleh nggak? Terus gue nengok dikit, terus dia kayak bagus ya. Terus gue, menurut lu? Mata gue udah kaca semua bang. Wah gila sih, gue nggak tahu deh, tidak bisa berkata-kata bro. Yes, berarti ini emang personal banget ya, relate banget buat lo itu ya. Ini gue cukup yakin bakal jadi relate juga buat banyak orang ya. Mau lu punya, ya kan, ya nggak sih, lu mau punya saudara, lu mau punya sahabat, terus punya keluarga, ini tuh bener-bener film yang pas banget sih. Tadi siapa aja yang nangis? Tuh, angkat tangan dong. Banyak udah. Tuh kan, pada nangis kan. Gak cowok, gak cewek nangis. Lu enak cowok kagak, tuh. lu enak kagak direkam. Kamera lu semua ke gua. Mata lu bengap bodo amat ke gua. Itu dia. Tepuk tangan untuk Christo Immanuel, thank you Christo. Kita ke Angga Yunanda, tepuk tangan dong. Ini ada Ivers dari Depok, dari Jakarta, Bogor nih ya. Mana Ivers? Ramai juga kan, gimana setelah tadi ikut menyaksikan reaksi dari teman-teman dan kerja keras lo sepanjang mengerjakan ini, gimana setelah lo lihat reaksi dari teman-teman penonton? Selamat sore teman-teman. Wah, deg-degannya masih berasa sampai sekarang dan ikut emosional banget dari awal pertama kali nonton sampai selesai, dan untung aja gue nggak sebelahan banget sama Christo ya. Gue nggak kebayang sih kalau gue sebelahan sama Christo nangis kejerit kayak apa berdua. Dan aku mau berterima kasih untuk Mbak Lala, Kak Aura, Justin udah mempercayakan aku untuk memerankan salah satu karakter di film ini, dan tentunya untuk Kak Dina yang sudah mendirect kami sebagai pemain. Aku sangat berterima kasih banget. Dan buat teman-teman yang ada di sini, jajaran cast yang luar biasa, terima kasih banyak. Aidi. Dan aku sih sangat terbawa sama filmnya, dan aku nggak nyangka juga
abang yang kayak bangsat banget tuh bisa bikin nangis kejer gitu, gue kayak gak kebayang sih. Gue kayak wah kacau nih kacau. Tapi gue pengen nanya sesuatu sih sama Kristo. Apa boleh silakan. Gak enak perasaan gue. Apa tuh? Dibanding dua film yang kemarin premier, lu lebih suka yang mana? Ayo lo. Ayo lo. Tiap minggu premier. Iya. Gitu ya. Kemarin sih saya tanya juga dua film itu ke Krista. gitu. Lalu saya Gak saya. Ya lanjut kali ya. Bagus semuanya bagus. Iya. Pertama ini sangat bagus, harus nonton. Boleh Kristo, tonton. lu 24 Oktober. Yes. 2020. Kristo, lu lagi main film apa maraton? Kok film lu kayak estafet gitu? Bagus itu. Benang merah nih. Amin. Terus nggak gimana nggak harapannya kan ini sebentar lagi akan ada yang nonton tanggal 19 besok duluan 24 Oktober akan ke seluruh Indonesia. Harapan lo yang mewakili sudut pandang seorang adik nih, ini gimana nggak harapan dari seorang Angga Yunanda? Ya pastinya semoga teman-teman bisa menonton filmnya dan bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang, karena menurut aku setiap orang pasti punya rumah masing-masing untuk pulang, dan semoga film ini mengingatkan kalian kepada rumah kalian yang sebenarnya gitu. Karena menurut aku banyak film-film yang bagus, banyak film-film yang mungkin mencerahkan, tapi film ini salah satu yang menghangatkan. Angga Yunanda, Jangan lupa tepuk tangan ditonton. dong. Thank you Angga Yunanda. Kita ke Mas Vino G. Bastian, tepuk tangan untuk Vino G. Bastian. Ada VGB Friends juga di atas. Bang Jai, melekat banget Bang Jai setelah tadi kita awalnya Sorry, J. J, awalnya J. Ini gimana kayak lagi pengen paus yang dalam banget dibawa seneng, abis itu dimentalin dan kita ngerasain. Ini gimana proses untuk seorang video masuk ke karakter J sehingga bisa begitu naik turun? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media semua, buat VGB Friends, buat Ivers. Terima kasih banyak hadirannya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk CJ, untuk Perfect Pictures, Lala, untuk Base, Mbak Shanti, Aura. Terima kasih udah mengajak saya bergabung di film ini. Gimana ya caranya? Terima kasih juga buat Dina yang selalu berdiskusi kita selama reading. Intinya sih diskusi sih, komunikasi sama sutradara, sama penulis. Jadi memang kita mau buatnya seperti apa sih? Sebenarnya gue waktu terima skrip ini tuh gue nggak tahu kalau film ini tuh ada film aslinya. Jadi memang benar-benar pas baca skripnya bagus banget. Terus ternyata dikirimin filmnya untuk lihat. Oh ternyata ada Hyung ya, film Koreanya, dan bagus banget, bagus banget. Cuman ketika gue baca skripnya, yang menarik adalah kok berani banget mengadaptasi ini. Jadi kalau misalnya kita lihat film Hyung itu banyak banget adegan-adegan besar yang pasti penggemar beratnya itu menunggu adegan ini. Tapi adaptasi ini berani banget memberikan sebuah adegan yang sama, tapi dengan value adegan yang berbeda, tapi dengan value yang sama gitu. Dan buat gue ini salah satu skrip adaptasi yang terbaik yang pernah gue baca gitu, karena dua film dari original dan adaptasinya ini punya kekuatan yang value yang sama tapi dengan adegan-adegan yang berani berbeda gitu. Ini yang buat gue jadi sangat menarik gitu. Dan itu yang selalu kita kembangkan ketika pas kita lagi reading dengan Dina, dengan Lala sebagai penulis dan produser, dengan para cast gitu. Dan menariknya di film yang ini, semua karakter yang ada di film ini tuh nggak sia-sia gitu. Semuanya punya background story yang sedikit banyak cukup diceritakan dalam film ini. Karena banyak yang terwakili juga di sini, banyak yang jadi kakak. Mana tadi boleh angkat tangannya jadi kakak. Nah, ini kan mewakili sudut pandang seorang abang atau kakak di sini nih, sudah boleh dong. Gimana kalau harapannya setelah nanti nonton? Kalau tadi kan angkat dari sudut pandang adik. Jadi sebenarnya Main Brothers ini nggak menunjuk kepada si kakak aja sih. Semuanya di sini annoying semua gitu. Karakter-karakter di sini semuanya menyebalkan gitu. Tapi yang paling penting adalah ternyata tuh real family gitu, keluarga yang benar-benar sejati itu nggak cuma dari yang sedarah sih. Jadi bahkan saya, Jaya dan Kemal pun juga bukan saudara kandung, tapi bisa sesayang itu gitu. Jaya dan Fauzan juga dari awalnya saudara kandung.
Pasti. Dan pertemuannya juga nggak dalam yang baik-baik gitu. Iya. Terus ada support system dari apa namanya, dari seorang Amanda yang mensupportnya itu bukan cuman kayak buat cinta-cinta lucu-lucuan aja, tapi memang benar-benar mensupport gimana caranya orang yang dicintain itu bisa sukses, bisa bangkit gitu. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda dari film love story yang pernah ada gitu. Jadi mungkin buat gue ini jadi sesuatu yang spesial sih. Oke, tepuk tangan untuk Vino G. Bastian, thank you. Sekarang kita berikan kesempatan buat favoritnya ya di film ini ya. Dari Caitlyn dulu, Caitlyn. Ada scene yang di rumah yang hampir berantem sama Jai yang di living room dengan kamera yang muter gitu, terus di dalam ada Angga sedang mendengarkan percakapan itu. Oke, yang itu ya, siap. Terima kasih Caitlyn. Soalnya ngambilnya juga susah. Kalau Kristo yang mana tuh? Fauzan yang mana sukanya? Ini tanpa spoiler, ini scene favorit gue tapi yang paling gue benci juga. Karaoke, enggak karaoke. Gue benci banget. Tolong dihapus. Gara-gara itu gue tadi duar. Bukan yang ayam ternyata, kalau yang ayam Kristo menikmati. Itu favorit juga tuh ayam. Cukur ya. Cukur dulu. Kalau Mas Vino yang mana Mas Vino? Gue suka yang Angga judo sih, karena gue nggak lihat dia latihan jadi kayak judo kok beneran gitu. Bagus, terus setnya juga bagus. Tapi yang emang menarik itu yang scene karaoke itu diambilnya one take. Jadi kita tuh nyanyi dari awal sampai akhir, dan begitu kita selesai adegan itu kok diem ya, gak dikat-kat gitu. Ternyata semuanya tapi sebetulnya adegan itu harusnya Jaya itu nggak nangis, itu emang biasa aja. Tapi gue nggak tahan banget pas di situ, liriknya begitu gitu. Terus dianya, gue ngebayangin Angganya bagus banget, apa namanya, seakan-akan kan Angga nggak ngeliat gue gitu kan. Gue jadi terbawa banget gitu. Sebetulnya harusnya tuh di skripnya itu Jaya itu nggak menangis. Wow, siap. Terima kasih Mas Vino. Angga Yunanda sekaligus menjawab pertanyaan dan menyambung tadi, silakan. Kalau scene favorit sama sebenarnya, karaoke kayaknya. Karaoke, terus sebenarnya semua scene dari sampai akhir. Tapi karaoke sangat membekas karena pertama nggak expect bakal semenyentuh itu saat proses syuting gitu, karena sebenarnya kalau di skrip tuh cuma kecil gitu deskripsinya, nggak banyak gitu, kayak montase doang gitu. Tapi ternyata saat kita lakukan proses syuting sangat menyentuh dan itu membekas banget untuk aku pribadi. Oh, sama di banting itu. Banting. Harusnya tuh bantingnya udah disiapin body double sebenarnya. Cuman begitu pas di track itu dia bantingnya sampai bawah gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah tanggung, katanya udah dibanting gitu kan, ambil sininya, ya udah tinggal gue banting jatuh lagi gitu. Jadinya udah dibanting beneran jadinya. Ngeselin sih. Maafnya baru sekarang, minta maafnya baru sekarang. Nggak expect banget. Untuk Angga tadi menjaga konsisten karakter Kemal gimana? Silakan Kak. Ya, untuk menjaga konsistensinya sebenarnya ada satu proses yang sangat menarik saat pendalaman karakter Kemal itu. Aku berangkat bersama tim ke Solo waktu itu untuk pertama kali, bahkan jauh sebelum proses reading dan semua hal gitu. Jadi persiapan pertama yang kita lakukan adalah datang ke Solo untuk melihat pelatnas gitu. Saat itu sedang persiapan untuk Paralimpik di Paris waktu itu. Jadi semua atlet-atlet dari cabang olahraga yang akan bertanding di Paris tuh latihannya di sana gitu. Jadi aku sempat bertemu sama kakak-kakak yang atlet judo Paralimpik, terus bisa melihat bagaimana aktivitas mereka sehari-hari, terus bagaimana cara pola latihan mereka, gimana mereka berinteraksi satu sama lain gitu. Karena sangat menarik ternyata melihat bagaimana cerita-cerita mereka terhadap judo itu sendiri dan pribadi mereka gitu. Mulai dari situ aku bisa kebayang kira-kira karakternya seperti apa dalam berkegiatan, beraktivitas, dan itu mungkin yang membantu aku juga selama proses syuting gitu. Salah satu fun fact juga, aku sering banget kayak jalan merem gitu. Oke. Jalan merem buat kayak lebih
apa ya, buat lebih sensitif kali ya Ya. terhadap indera-indera yang lain gitu, nggak cuma mata gitu, karena Kemal yang tunanetra harus bisa sensitif terhadap indera-indera yang lain yang yang dia punya gitu kan, dia masih bisa optimalkan gitu. Jadi di situ kayaknya. Siap, terima kasih Angga Yunanda. Nambahin dikit ya, Silakan. sebenarnya banyak banget pertanyaan kenapa judonya ini nggak diganti sama silat yang lain Indonesia. gitu. Iya, iya. Justru kenapa tetap judo? Justru judo yang adalah yang paling relate sebenarnya. Karena justru Indonesia itu di blind judo itu jadi salah satu yang terbaik di dunia. Yes, Bahkan betul. yang kemarin itu Ya. yang anggap sempat latihan bareng itu berapa yang dapat emas ya? Ya banyak Semua dari tiga-tiganya Asian Games. itu dapat medali emas. Di Paralimpik ya? Di Paralimpik. Wow. Nah, jadi kalau misalnya tanya kenapa nggak diganti, justru untuk film ini Ya. judo adalah yang paling relate. Dan relate juga dengan Indonesia karena yang tadi dibilang ada Iya. pelayan judonya di Paralimpik juga berprestasi dengan luar biasa ya. Siap, terima kasih untuk penjelasannya Mas Vino. Selanjutnya tadi The first one, actually, those who actors are always my best wish list to me through the collaboration with the Korean actor. I mean it. Tomorrow, besok. langsung besok Kristo. Tunai langsung. Kemarin. So I will try my best to make a lot of a collaboration between Korea and Indonesia in the future. And the second question, I watched all the films that Lifelike Pictures made, and the base that we worked with Impatigo before, so I know that what kind of things that Lifelike and the base entertainment is very good at. And actually, we needed this kind of partner. We wanted to find a good development partner, and I think Sheila was the perfect one. And the base is also good at the marketing, and we experienced it before, so meeting both partners was kind of a blessing for CJ. Yeah, terima kasih. Terima kasih Yesti. Terima kasih Mbak. Yes. Silakan. Sebenarnya waktu udah develop cerita dan nulis ceritanya kan biasanya kita ketika nulis kan suka ada gambaran karakter yang kita mau portray gitu kan ya. Sebenarnya kenapa tingkah lakunya tuh mirip sama Vino gitu, cuman kedekatan ini kadang membuat kita jadi jauh gitu kan. Jadi takut gitu, jangan-jangan dia nggak suka gitu ceritanya, jangan-jangan dia nggak suka nih sama karakternya gitu, dan nggak tahu, nggak berani aja tuh nyodorin ke dia, malah aku diskusi dulu sama Base dan sama Justin gitu. Kalau Vino gimana? Kita sempat nyari-nyari terus kalau Vino gimana? Terus orang sama Mbak Shanti dan Justin langsung, iya itu udah perfect banget gitu kan. Terus oke, tanya dulu deh gitu. Jadi iseng pas lagi di mobil, pas di Sudirman gue inget banget. Kan gue ada cerita ini nih, ini ceritanya gini. Terus, oh menarik banget tuh, hah bener loh gitu. Lo mau baca nggak skripnya gitu? Mau katanya. Ya udah gue kirim gitu. Nggak tahu dalam waktu 1 malam dia baca dan dia bilang, menarik banget nih. Terus baru gitu. Bagus ya Vin? Iya. Terus siapa ya yang main? Siapa ya katanya? Dan kata gue, aduh ya sibuk nih gitu kan. Terus dia gitu baru gitu. Kira-kira kalau lo main mau gak ya gitu? Hah? Mau lah, bagus kok skripnya, gue suka nih sama si Jaya gitu. Terus udah oke, ya schedule ya gitu kan, bapak ini sibuk banget. Jadi akhirnya mencari mix antara Angga, schedule Angga yang juga sibuk, Kristo dan Caitlyn juga yang mixnya tuh kan agak-agak repot gitu. Tapi nggak tahu kenapa, persis seperti kata Justin, kayak ada blessing gitu. Kayak semuanya dibukain aja, tiba-tiba bisanya ya di bulan itu semua gitu. Terus Dina juga bisa jadi itu, ya udah akhirnya iya berjalan dengan lancar lah. Yes, emang jodohnya gitu ya Mbak Nana ya. Aku ada sedikit mau apa? Fun fact. Ya. Tadi lihat yang Fauzan nyanyi jadi pengamen nggak? Iya. Itu masih ditanya siapa penciptanya. Siapa penciptanya? Kristo, coba jelasin. Itu tuh tiap kali ngedit tuh misalnya tiba-tiba down kita harus mana gitu. Gimana Siapa tuh? penciptanya? Jelasin dong, gimana siapa penciptanya? Andai ku bisa melihat karunia, Iya. andai ku bisa hidup tanpa meminta-minta. Siapa nyiptain gua? Tuh
original song ya. Original Berarti song. bisa dibilang Bisa original song. didengar di Spotify mulai tanggal 20. Gak ada. Berarti gak cuma Barsena, Krista Emanuel Iya. juga original soundtracknya ada tadi ya. Ntar yang nyanyiin Barsena yang jadi waktu itu jadi awalnya Fauzan itu bukan minta-minta, bukan pura-pura buta. Awalnya kayak ngamen biasa ya Pak waktu itu. Terus akhirnya diskusi sama Mbak Dina, terus kita malah jadi mikir kayaknya bagus buat jadi karakter developmentnya si Fauzan yang tadinya luntang-lantung, terus kerjaannya gak jelas, terus orangnya kan kayak insensitif juga kan orang sebenarnya. Jadinya saat dia menjadi orang yang buta, which is ironic karena ternyata adiknya Jaya tuh beneran tunanetra. Itu kayaknya jadi titik baliknya Fauzan untuk kayak, oh men, kayaknya gue harus berubah gitu. Dan tadi lo ada di dalam sini udah pecah banget kan sini itu kan. Iya lumayan lah. Iya, coba kita nyanyi bareng-bareng. Andai ku bisa. Siap. Kalau mau juga gak apa-apa. Terima kasih Kristo, gimana? Jadi itu ciptaan Kristo ya. Kita tunggu refnya atau baru depannya tadi siapa? Angga silakan boleh dijawab nggak? Gua ini ya, Abang Dio yang pemeran aslinya. Kalau aku pribadi, pastinya merasa terhormat gitu. Karena salah satu fun fact-nya adalah tahun lalu di Busan aku sempat ketemu sama Abang Dio. Iya. Abang Dio, so kenal banget. Kesannya jadi kayak Priok ya. Kayak deket banget gitu. Tapi waktu itu belum tahu ya. Kalau udah tahu, gue bisa Cerita. Ini gue bakal main film lu Bang nih. Dio, andai ku Lagu itu juga belum ada. Belum ada lagi biasa. Iya, tapi aku jujur seneng banget sih, Ya. karena aku salah satu penikmat film aslinya juga gitu. Bahkan aku udah nonton sebelum mendapat kesempatan untuk main film ini gitu. Jadi pas dapat karakternya dan diajak syuting, ya itu salah satu rasa syukur aku gitu. Dan semoga nanti bisa ajak nobar ya kita ya. Amin. Abang Dio ya. Lucu kali ya. boleh tuh, DM gak? DM ya. Ntar deh kita coba. Coba Bang. Nobar bang. Siap, terima kasih Angga. Tepuk tangan sekali lagi untuk jalan-jalan cast.